ala ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah, sahabat-sahabat mahasiswa, jumpa kembali kita dalam perkuliahan kita, yaitu pada mata kuliah Hukum Bisnis Islam. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada jumpa kali ini kita semua dalam keadaan sehat. Pada jumpa kali ini kita dalam keadaan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita sama-sama menjalani ibadah wajib kita, yakni menuntut ilmu. Sahabat-sahabat mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini, pertemuan kita ke-9, kita akan membahas tentang akad di dalam ekonomi syariah. Yakni pada hari ini kita akan membahas akad tentang tabarruk. Ya, di mana yang kita akan bahas tentang akad tabarruk ini, akad qard, akad wadiah, akad kafalah, hawalah, dan akad rahan. Ya. Adapun materi hari ini ya yang perlu dicapai untuk mata kuliah ini atau sub CPMK-nya, yakni memahami akad-akad pelengkap, akad-akad penunjang di dalam akad syariah yang tujuannya adalah untuk kebajikan ya sosial, yaitu akad tabarruk. Adapun pokok pembahasan kita adalah tentang akad wadiah, akad wakalah, kafalah, kemudian hawalah, serta juga rahan dan akad qard ya. Yang indikator-indikatornya nanti adalah ketepatan mahasiswa dalam menganalisis fungsi-fungsi akad, baik itu bergadai yang syariah ataupun dalam penjaminan dan pemberian pinjaman kebajikan dalam ekonomi syariah dan khususnya dalam perbankan syariah. Kita memasuki tentang ekonomi syariah ini akad-akad tabarruk ya, di mana filosofinya adalah membangun kesejahteraan melalui filantropi Islam ya. Tujuan akad tabarruk itu sendiri. Kemudian akad-akad tabarruk itu definisinya ya, secara definisi adalah perjanjian atau kontrak akad yang bertujuan untuk kebaikan murni dan tolong-menolong atau akad yang non-profit. Jadi akad tabarruk ini akad yang tidak ada tujuan komersil atau profitnya sama sekali ya. Di sini pada akad tabarruk, yang memberi akad atau pemberi tidak mengharapkan imbalan materi dari penerima ya. Ketika berakad ada orang yang memberi, baik itu pinjaman lunak atau orang yang menggadaikan ataupun orang yang menitipkan, itu tidak menerima imbalan sekalipun, melainkan hanya berharap kebajikan atau kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun karakteristiknya adalah akad non komersial atau tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sama sekali. Itu karakteristik dari akad tabarruk ya. Kemudian akad ini bersifat sosial ya, berorientasi pada kemaslahatan, dan akad ini sifatnya sukarela. Niatnya adalah untuk menolong ya, tidak ada niat tujuan untuk profit. Kemudian ada beberapa klasifikasi tentang akad tabarruk ini. Ya, yang pertama adalah akad pinjaman. Ya, akad pinjaman. Adapun akad pinjaman dapat didefinisikan dengan pemberian harta pada orang lain yang dapat ditagih kembali pada waktu tertentu tanpa adanya manfaat ya, janji pemberian manfaat di luar dari harta yang dipinjamkan. Karena jika ada pengembalian dengan manfaat atau melebihi dari pokok pinjamannya, maka ini bentuknya sudah bunga atau riba ya. Karena bunga itu dalam pinjaman, kelebihan dalam pinjaman adalah riba, sebagaimana usul fikih ya, sebagaimana kaidah fikih ya. Dalam usul fikih ada kaidah yang mengatakan bahwa kullu qardin jarra manfaat fa riba. Setiap hal atau pinjaman yang memberi manfaat adalah riba. Makanya si pinjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman dari akad pinjamannya tadi, tidak boleh dilebihkan. Kemudian di dalam akad qard ya, utamanya adalah qardul hasan ya, itu dilarang mensyaratkan adanya tambahan ribanya ya. Jadi pokoknya saja, tidak boleh tambahan-tambahan dari harta yang dipinjamkan. Kemudian digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Nah, akad ini hanya boleh ketika yang minjem untuk konsumtif ya. Jadi kalau di dunia perbankan atau di dunia bisnis, seseorang atau lembaga yang ingin meminjam dana untuk kebutuhan bisnis, maka akadnya beda lagi ya, bukan akad qard, tetapi akadnya adalah kerjasama, baik itu akad mudharabah atau musyarakah ya. Beda ya akadnya, jadi ada akad kerjasama yang dipakai. Oke, jadi akad tabarruk juga selain sebagai akad pinjaman, juga ada beberapa akad di dalam sosial ya, yaitu misal akad hibah, kemudian akad sedekah, akad wakaf gitu. Kita bahas tentang akad hibah.
hibah secara definisi adalah pemberian aset secara sukarela kepada orang lain tanpa imbalan saat memberi sesuatu, dan ketika itu pemberinya harusnya masih hidup. Ya. Jadi ketika ada orang yang menghibahkan sesuatu dan pada saat itu di dalam akadnya ternyata orang tersebut sudah meninggal dalam beberapa waktu sebelumnya, tapi akadnya ada hibah, maka akad hibah ini tidak kena ya. Karena hibah itu orangnya harus ada, ya harus ada dan harus hidup saat itu. Ya, itu bedanya di situ. Jadi ketika saat berakad orang yang menghibahkan dan menerima hibah saat itu ada, ya. Itu. Jadi akad hibah ini biasanya diberikan untuk kata sosial, baik itu menghibahkan harta, menghibahkan harta bergerak ataupun hibah harta yang tidak bergerak. Ya, misal kalau hibah yang bergerak, menghibahkan kendaraan, menghibahkan laptop misalnya kan. Kemudian jika tidak bergerak bisa menghibahkan gedung, tanah dan lain-lain sebagainya untuk kebutuhan kebaikan sosial. Itu misalnya hibah untuk bikin pondok pesantren, ya, kemudian hibah untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu. Kemudian selanjutnya akad yang memiliki karakteristik sosial atau di sini untuk niat tabarruk adalah akad pemberian harta dan niat ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sedekah. Jadi sedekah itu adalah akad untuk memberikan harta. Ya. Kita ketika memiliki harta kita berikan dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pemberian itu secara utuh niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang misalnya mensedekahkan sejumlah uang untuk fakir, untuk fakir miskin. Ya. Jadi nggak ada niat lain-lain ya, ini aku mensedekahkan dengan minta ini minta itu, niat ini niat apa, tidak ada niat lain kecuali niat untuk ibadah. Jadi itu ya kalau sedekah. Kemudian juga bisa juga sedekah itu mensedekahkan ilmu pengetahuan, misalnya bisa ya sedekah itu. Oke, kemudian selanjutnya akad wakaf. Pernah dengar wakaf kan? Ya. Jadi wakaf dapat didefinisikan adalah menahan aset pokok seseorang dan mendistribusikan untuk kebermanfaatannya diberikan kepada kepentingan umum atau kepentingan sosial, kepentingan masyarakat, kepentingan agama. Jadi menahan asetnya, dan manfaatnya itu diberikan kepada orang lain, kepada orang banyak, kepada agama, ya, untuk kebutuhan fisabilillah misalnya. Nah, dan tujuannya juga lillahi ta'ala, agar Allah meridhoi agar mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akan wakaf. Jadi contohnya apa? Ada seseorang yang ingin mewakafkan tanahnya untuk membangun masjid misalnya. Maka tanah tersebut akadnya ada diberikan kepada pengelola masjid, ya, untuk didirikan masjid atau pengembangan masjid. Nah, itu akadnya wakaf, ya, manfaatnya diberikan kepada masjid atau untuk kepentingan rumah. Ya, baik itu juga misalnya kita wakafkan tanah kita untuk pesantren, ya, pondok tahfiz, ya, maka itu termasuk dari wakaf itu sendiri, ya. Jadi kadang-kadang kita suka mendengar ini tanahnya kan wakaf untuk pembangunan masjid. Nah, adapun secara administrasi tanah wakaf tersebut juga digunakan untuk kepentingan umum dan administrasinya, sertifikatnya atas nama sertifikat wakaf. Kita tahu juga bahwa di Indonesia ini ada Badan Wakaf Nasional, ya, Badan Wakaf Indonesia BWI namanya. Kita bisa menamakan sertifikat yang atas nama pribadi tadi dengan akad wakaf menjadi sertifikat wakaf, dan setelah itu nanti sertifikatnya bisa kita titipkan kepada Badan Wakaf Indonesia. Ya, setiap daerah ada ya wakaf Indonesia itu. Sahabat-sahabat mahasiswa sekalian, kemudian ada beberapa akad lagi ya di dalam akad tabarruk, yaitu akad jasa, kemudian akad penjaminan, ya, akad jasa, ya. Akad penjaminan dan jasa ini dikenal dengan akad kafalah dan hawalah. Pernah dengar nih? Iya. Ya, silakan lihat slide materinya, ya. Dua akad kafalah dan akad hawalah. Akad kafalah sendiri, ya, adalah akad penjaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Jika ada seseorang yang memiliki akad pinjaman misalnya dari pihak pertama kepada pihak kedua, ya, pihak pertama minjam, pihak kedua pihak kedua yang dipinjemin, ya, yang meminjemin, ya. Nah, di situ ketika pihak pertama tidak mampu membayar hutangnya,
utang pinjamannya kepada pihak kedua, maka ada kafalah dari pihak ketiga untuk menjamin bahwa pinjaman tersebut dijamin olehnya untuk adanya penundaan waktu pembayaran atau dengan perjanjian-perjanjian lainnya gitu ya, sehingga mungkin konflik yang terjadi pada saat itu bisa mereda ya. Maka mungkin ada jaminan dari pihak ketiga untuk dua orang yang berakad tadi ya, paham ya. Kemudian selanjutnya adalah akad hawalah. Pernah ya dengar akad hawalah ya? Ya, hawalah adalah akad pemindahan hutang dari satu pihak ya yang berhutang, maka yang disebut dengan muhid, kepada pihak lain yang wajib menanggungnya. Jadi begini, ketika di dalam perjanjian hutang-hutang ya, itu ketika tidak mampu membayar, dia mengalihkan hutangnya, pembayaran hutangnya kepada pihak lain yaitu si C, sehingga si A itu ketika tidak mampu membayar dialihkan kepada si C, maka hutangnya telah teralihkan. Si C yang wajib untuk membayar kembali hutang tersebut kepada si B, ya paham ya, sehingga si A sudah tidak lagi terlibat atau tidak lagi ada akad hutangnya karena hutangnya sudah dialihkan kepada si C. Ya ini namanya akad hawalah ya, akad hawalah. Oke, ada beberapa perbandingan antara akad tabaruk dan ijarah atau tajrid ya. Akad tabaruk adalah akad untuk kebajikan, akad untuk kebaikan, dan kalau akad tajrid ya, tijari atau ijarah adalah akad untuk mendapatkan profit atau keuntungan atau akad murni dalam bisnis. Ya, di mana setelah tujuan utama tabaruk itu akadnya sosial untuk Allah. Kemudian kalau akad jadi ada akad komersil atau akad profit. Adapun keuntungan finansialnya, kalau di akad tabaruk itu haram ketika kita meminta keuntungan finansial di situ. Namun kalau akadnya bisnis atau tijari, maka itu boleh. Kemudian akad tabaruk itu boleh menjadi akad tijarah, dan akad tajrid tidak bisa berubah menjadi tabaruk, cuma bisa ada. Sifat dalam kontrak ini gimana? Kalau akad tabaruk itu satu arah atau unilateral, akad tijarah dua arah atau bilateral. Ya, ini akad saling memberikan keuntungan di situ. Baik teman-teman ya. Kemudian ada dampak sosialnya, ada ya, di mana akad tabaruk ini 100% manfaatnya untuk sosial. Akad tabaruk itu berperan krusial dalam distribusi kekayaan ya, di mana seorang muslim harus mendistribusikan kekayaannya melalui akad wakaf, sedekah. Sektor ekonomi real dapat didukung tanpa beban biaya yang dapat memberikan masyarakat kecil yang jadi ada pendistribusian yang adil antara orang yang memiliki harta lebih kepada orang-orang yang tidak memiliki harta atau orang-orang yang tidak mampu berkehidupan, orang fakir dan miskin, dengan adanya akad tabaruk akad sosial ini melalui sedekah, infak ya gitu. Ada implementasinya di dalam dunia perbankan yang misalnya akad tabaruk digunakan juga sebagai pelengkap untuk memberikan layanan sosial seperti pendidikan kebajikan, yaitu keluarga hasan ya, di mana di sini tidak ada apa namanya nisbah pengembalian atau pemberian keuntungan. Di sini hanya untuk akad hibah saja kan, akad apa namanya tabaruk ini tujuannya untuk keluarga hasan atau pinjaman kebajikan saja ya. Kemudian asuransi juga ada salingnya, saling berbagi risiko dalam kehidupan yang terpeserta asuransi. Itu implikasinya dalam dunia perbankan asuransi. Baik sahabat-sahabat semua, itu saja yang dapat disampaikan untuk kali ini ya. Semoga kita dapat memahami ya apa itu akad tabaruk dan apa itu akad tijari atau tijarah ya, akad sosial dan akad yang tujuannya adalah profit ya, mendapatkan keuntungan atau profitabilitas. Sahabat-sahabat semua, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.